kembali di kelas ketiga Ibu Hebat, Ibu Hamil Sehat bersama Astra. Perkenalkan kembali ibu-ibu yang mungkin baru hadir hari ini, saya Bidan Yohana, saya yang menjadi MC dan moderator pada hari ini. Bagaimana kira-kira Bu, saya mau tanya-tanya dulu nih untuk jurnalnya kemarin sudah diisi semua untuk Ibu Hamil? Sudah ya Bu. Nah untuk Ibu Kader sudah dilihat video tutorial dan panduan relaksasinya Ibu. Beliau adalah seorang dokter spesialis kandungan yang sangat menginspirasi masyarakat Indonesia lewat materi-materi dan konten edukasinya. Dan beliau juga lulusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di tahun 2005 untuk gelar dokter dan menyandang dokter spesialis kandungan di tahun 2010 dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis kandungan tentunya di beberapa rumah sakit di Medan, yaitu Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Abdul Malik Lanut Suwondo dan Rumah Sakit Islam Malahayati Medan. Beliau juga merupakan dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan langsung saja kami persilahkan untuk Dr. Aidil Akbar untuk menyampaikan materinya yang berjudul Deteksi Dini Resiko pada Kehamilan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini, pagi ini, ya kebetulan kita berada di Medan dalam keadaan cuaca hujan. Hari ini saya diberikan materi untuk deteksi dini resiko kehamilan. Dini ini sangat penting ya, terutama untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya komplikasi terhadap kehamilan dan juga terhadap janin yang sedang dikandung ya. Materi tentang deteksi dini resiko pada kehamilan ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya, deteksi dini ini sangat penting ya, terutama untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya komplikasi terhadap kehamilan dan juga terhadap janin yang sedang dikandung ya. Baik. Ya, ini bahwa kesehatan itu merupakan hak asasi dari manusia ya, dan salah satu unsur untuk kesejahteraannya adalah menciptakan manusia Indonesia yang sehat sesuai dengan dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, di mana khusus pada ibu juga sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ya. Pelayanan kesehatan pada ibu itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pada pasal 126 ya. Di sini pada pasal satunya disebutkan bahwa pelayanan kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga menghasilkan generasi yang sehat dan berkualitas dengan mengurangi angka kematian pada ibu. Jadi khusus ada membahas tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada ibu. Sangat jelas dia, ibu sangat diperhatikan dalam pelayanan ini. Kenapa? Kita akan menciptakan generasi yang berkualitas nantinya. Kedua, pada ayat 2-nya itu disebutkan bahwa pelayanan kesehatan ini tidak hanya meliputi pelayanan kesehatan deteksi dini nanti, tetapi juga promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Artinya apa? Pelayanan promotif, peningkatan kesehatan, preventif, pencegahan, kuratif ya, dan rehabilitasi dari pelayanan kesehatan. Dan juga pemerintah akan menjamin ya, pemerintah akan menjamin akan tersedianya ya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat dan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan ibu. Jadi sebenarnya ibu jangan sudah terlindungi ya, sudah dilindungi oleh perundang-undangan kita di Indonesia. Khusus ada yang membahas undang-undang ini tentang untuk ibu. Jadi sangat sudah diperhatikan ya, Ibu ya. Selanjutnya bahwa suatu kehamilan itu adalah proses yang normal ya, proses reproduksi yang normal dan merupakan suatu anugerah yang akan nanti setiap oleh pasangan. Tapi perlu diingat ya, bahwa momen kehamilan itu pasti akan dinanti. Tapi setelah pasangan malah abai, tidak terlalu waktu mau hamil sama sekali ya. Tapi ketika sudah abai, hamil malah abai. Yang seharusnya setelah kehamilan justru lebih ekstra hati-hati dan ekstra ya. Karena setiap kehamilan akan resiko terjadinya komplikasi terhadap ibu maupun terhadap janinnya nantinya. Jadi untuk ini ibu harus tetap ekstra perhatian ketika sudah
hamil nantinya ya. Karena pada saat kehamilan ini ya, bila ditemukan suatu komplikasi, komplikasi ini akan memberikan ya. Isu strategis yang sangat berkembang saat ini adalah dan masa gizi ya. Jadi bahwa angka ibu di dunia itu sekitar 289 juta jiwa ya. Dan yang menjadi masalah serius adalah angka kematian ibu di negara berkembang, termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia angka kematian ibu adalah angka kematian ibu yang tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, negara tetangga lainnya. Indonesia masih menempati urutan tertinggi. Nanti kita lihat pada kurva perbandingannya ya. Sedangkan untuk angka kematian bayi sama, Indonesia juga masih memegang peranan paling tinggi kematian bayi di negara-negara ASEAN ya. Kita masih juaranya untuk angka kematian ibu dari laporan WHO pada tahun 2019 kemarin ya. Jadi cukup perhatian kita harus ekstra terhadap ibu dan bayi ini. Di mana disebutkan bahwa angka kematian bayi dalam usia 0 sampai 28 tahun, 0 sampai 28 hari itu sebabkan paling banyak adalah kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, dan juga asfiksia. Sedangkan angka kematian bayi sebelum usia 1 tahun paling banyak disebabkan oleh karena pneumonia, ya, diare, dan meningitis. Jadi ini menjadi perhatian kita terhadap bayi-bayi yang lahir dalam 1 tahun kehidupannya. Ya. Karena di Indonesia masih mencatat tertinggi, ya, sejak tahun 2019 Indonesia masih paling tinggi, sekitar 21 per 1000 kelahiran bayi. Terus yang tidak kalah penting lagi adalah masalah gizi. Ya, selama kehamilan ibu hamil banyak mengalami masalah gizi, terutama adalah masalah kurang energi, kalori, anemia, dan kekurangan yodium. Kenapa? Dampak dari kekurangan ini akan berdampak pada kehamilan dan juga bayinya, ya. Di mana nantinya bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik maupun gangguan perkembangan mentalnya. Jadi sangat memprihatinkan bila kita tidak mencukupi kebutuhan gizi ini, ya. Kemudian isu strategis yang lain adalah bahwa terjadi transisi epidemiologi. Artinya apa? Meningkatnya penyakit tidak menular di samping penyakit menular. Di sini kita menghadapi beban ganda penyakit. Artinya apa? Terdapat penyakit menular yang memang sudah ada dan masih tinggi, tetapi juga terdapat penyakit tidak menular yang makin tinggi dan cenderung terabaikan. Beberapa penyakit tidak menular, ya, yang menyebabkan kematian tertinggi di antara itu adalah penyakit pembuluh darah otak seperti stroke, ya, penyakit jantung koroner maupun diabetes mellitus. Itu 3 besar penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian. Sedangkan penyakit menular yang menyebabkan kematian tertinggi itu adalah TBC, ya. Nah, itu TBC nomor 1, kedua diare, dan ketiga infeksi saluran pernapasan. Jadi kita mendapat tantangan terhadap beban ganda penyakit atau yang disebut dengan double burden of disease, ya, di mana penyakit menular masih tinggi dan penyakit tidak menular meningkat dan cenderung terabaikan, ya. Kemudian isu strategis yang lain adalah pemerataan akses pelayanan kesehatan, ya. Dalam hal ini pemerintah sudah memberi perhatian khusus tadi, ya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ya, Pasal 126 ayat 3 tadi disebutkan bahwa pemerintah itu telah menjamin, ya, keberadaan dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, obat-obatan maupun alat untuk pelayanan kesehatan. Jadi pemerintah tetap berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap masyarakat Indonesia. Tetapi ini masih juga karena kita masih terlalu luas, juga pemerataannya belum rata, ya. Terus isu strategis yang sangat-sangat menjadi perhatian kita adalah bahwa pemerintah mengusahakan jaminan kesehatan nasional menjadi tulang punggung bagi masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah melaksanakan sistem JKN, ya, jaminan kesehatan nasional, di mana pemerintah harapkan dengan adanya jaminan nasional kesehatan ini, ya, pemerintah mengharapkan terjadinya jaminan kesehatan semesta, ya, universal healthcare coverage, ya, pada tahun 2030. Jadi diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sudah tercover dengan jaminan nasional ini. Jadi
laporan terakhir ya, baru sekitar 83% penduduk Indonesia ya keikutan kepesertaannya di dalam jaminan kesehatan nasional ini. Jadi harapan pemerintah pada tahun 2030 nanti Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan semesta ya, yang mengcover seluruh masyarakat Indonesia ya. Itulah isu yang paling berkembang saat ini. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa ya angka kematian ibu yang tadi saya sebutkan, bahwa tahun 2015 laporan terakhir angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Ya. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia itu masih negara tertinggi di Asia Tenggara dengan angka kematian tertinggi ibunya dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Seperti yang disebutkan WHO, memang bahwa angka kematian ibu di negara berkembang adalah isu yang serius. Jadi kita harus bisa menurunkan angka kematian ibu ini. Coba bandingkan dengan negara, misalnya nggak usah Singapura atau Malaysia ya, Filipina dan Vietnam saja ya. Mereka itu setengah di bawah. Maaf, ada gangguan ya. Jadi kita harus bisa menurunkan angka kematian ibu ya. Dimana bila kita bandingkan dengan negara-negara yang baru saja ya, misalnya Vietnam, Filipina. Mana Bu? Fitin Bluetooth-nya mana? Ini Saya Bluetooth. nggak ada. Oh iya lupa. Oh saya nggak masuk. Saya kesapu dari samping ingat punya handphone saya ini. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Oke, jadi bahwa kita pemerintah akan terus berusaha ya untuk menurunkan angka kematian ibu dari 305 per 100.000 kelahiran hidup. Bila kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, kita jauh di atas ya. Jangan bandingkan dengan Singapura yang angkanya cuma puluhan, kita ratusan ya. Apalagi dengan Vietnam yang baru saja merdeka, kita harusnya bisa membandingkan kenapa mereka bisa jauh di bawah kita ya. Itu harus menjadi perhatian kita, tetapi kita tetap berusaha menurunkan angka ini ya. Salah satunya ya seperti ini, kita akan mengadakan pelatihan ya, terus mengadakan pembinaan. Jadi harapan kita angka kematian ibu dan angka kematian bayi nantinya akan bisa terus menurun ya. Ya, ya. Sebentar ya, slide-nya lagi belum bisa turun. Oke, sebentar ya Ibu. Kalau sekiranya ada pertanyaan, Ibu boleh langsung chat di kolom chat kita. Nanti saya akan bawakan ke sesi tanya jawab. Silakan dokter. Ya, selanjutnya tadi isu-isu strategis yang lainnya tadi sudah kita tahuin bahwa itu adalah masalah yang kita hadapin di pada ibu hamil kita ya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita akan menyarankan kepada ibu ya adalah melakukan pemeriksaan kehamilan ya. Di mana pemeriksaan kehamilan itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh bagi semua ibu hamil ya. Karena pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu tahap penting menuju kehamilan sehat. Di mana dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, maka resiko komplikasi dan deteksi ini dapat diketahui secara cepat ya. Sarannya adalah minimal lakukan 4 kali pemeriksaan selama kehamilan ya. Dilakukan 1 kali minimal pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Dan itu pun kalau kehamilannya normal. Bila kehamilannya mengalami komplikasi, maka pemeriksaan kehamilan akan lebih rutin bukan nantinya. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa untuk deteksi dini dari komplikasi kehamilan pada ibu itu memang minimal harus dilakukan pemeriksaan kehamilan selama kehamilan adalah 4 kali ya. 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga ya. Gunanya apa? Pemeriksaan kehamilan yang terpadu diharapkan dapat deteksi dini
komplikasi yang terjadi pada ibu maupun pada janin, ya, yang kemudian nantinya akan tercukupin semua kebutuhan daripada kehamilan ibu. Jadi memang disarankan ibu hamil selalu melakukan pemeriksaan kehamilannya. Kenapa pemeriksaan kehamilan begitu penting dan wajib dilakukan oleh para ibu hamil? Ya, karena dalam pemeriksaan kehamilan tersebut dilakukan monitoring secara menyeluruh, baik kondisi ibu maupun kondisi janin yang sedang dalam kandungan. Ya, di saat pemeriksaan kehamilan tersebut, ya, kita dapat mengetahui perkembangan daripada kehamilan, kondisi ibunya dan kondisi janinnya, juga kondisi kesehatan daripada kandungan, ataupun bila ditemukan suatu penyakit atau kelainan daripada kandungan, maka kita dapat melakukan deteksi dini dan bila perlu dilakukan perujukan nanti kepada fasilitas kesehatan yang lebih baik. Jadi itulah pentingnya kenapa kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Ya, jadi jangan takut ya, jangan ataupun jangan malah abai tadi ya, sudah hamil ya udah nanti saja periksanya, jangan ya. Harus minimal lakukan pemeriksaan kehamilan pada saat kehamilan ya. Ya, bahwa setiap kehamilan itu memiliki berkembang dan akan nantinya bisa menjadi suatu komplikasi. Mengapa suatu kehamilan itu bisa menjadi komplikasi? Itulah yang harus kita cari nantinya, biar agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Bahwa prinsip deteksi dini terhadap komplikasi dan penyulit pada ibu hamil itu adalah selalu melakukan pemeriksaan kehamilan agar tercapai kehamilan yang sehat dengan melakukan ANC secara teratur minimal 4 kali. Kemudian lakukan deteksi dini dari komplikasi yang ditemukan. Kemudian lakukan perencanaan alternatif atau persiapan dini untuk melakukan rujukan bila ditemukan suatu komplikasi. Ya, jadi bila kita melakukan pemeriksaan secara teratur, maka kita dapat melakukan deteksi terhadap komplikasi dan bila perlu dilakukan penilaian dini untuk dilakukan rujukan bila terdapat suatu komplikasi nantinya. Deteksi dini kehamilan ya dilakukan itu untuk menemukan kehamilan ya berupa suatu komplikasi ataupun suatu masalah pada saat kehamilan baik pada ibu maupun terhadap janinnya ya kan. Karena kehamilan dengan suatu komplikasi itu akan berpengaruh buruk terhadap ibunya, ataupun sebaliknya komplikasi pada ibu akan berpengaruh buruk terhadap bayi yang di dalam kandungannya. Makanya deteksi dini harus dilakukan biar kita dapat mengetahui apakah komplikasi ini dapat segera diatasi atau memang akan nantinya berlanjut kepada komplikasi yang lebih buruk lagi. Karena yang pasti komplikasi yang ditemukan akan memberikan efek buruk pada ibu maupun terhadap janin yang sedang dikandung nantinya. Oke, baik, apa saja sih sebenarnya ya untuk deteksi dini dan komplikasi itu ya. Jadi dengan deteksi dini kita nantinya akan dapat melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap kehamilan dengan risiko dini sejak dari awal ya. Apa saja yang termasuk dalam kondisi-kondisi yang harus kita deteksi secara dini ya. Ikut nanti yang akan kita ulas berikut ini ya. Baik. Ya, ini dia ya. Beberapa risiko ya, beberapa keadaan yang harus diperhatikan saat kehamilan ya. Itu paling utama nomor 1, nomor 3 itu ya. Dari umur, paritas, jarak anak. Jadi dari umur, jumlah anak, jarak anak. Ya. Jadi kita sering mendengar bahwa resiko terjadinya kehamilan dengan komplikasi adalah 4T ya, 4 terlalu. Jadi di sini ada umur, artinya apa? Terlalu muda ya. Umurnya terlalu muda. Jadi hamil di bawah usia 20 tahun. Tidak disarankan hamil pada usia di bawah 20 tahun. Kenapa? Karena pada usia tersebut organ reproduksi, rahim, panggul ya, itu belum siap dan belum matang. Jadi kondisinya belum tumbuh dengan sempurna. Dan yang terpenting lagi psikologis ibunya pun yang pasti belum juga siap untuk terhadap kehamilan. Jadi terlalu muda adalah usia yang di bawah 20 tahun itu beresiko terhadap komplikasi. Ya. Dan apabila sudah terjadi pernikahan di bawah usia 20 tahun, ya tidak masalah. Tetapi tidaklah terjadi kehamilan ya untuk anak pertamanya. Ya. Gunakan kontrasepsi ya agar tidak terjadi kehamilan sebelum usia yang disarankan.
ya. Pernikahannya tidak ada masalah, tapi kalau bisa tunda terjadi kehamilan sebelum usia 20 tahun ya, agar fisik dan psikologis ibu juga siap gitu ya. Terus dari umur juga ada 4T yang kedua itu terlalu tua. Artinya apa? Ibunya di atas umur 35 tahun hamil ya. Tidak disarankan juga terlalu tua untuk hamil. Kenapa? Ya, terlalu tua untuk hamil, di situ organ reproduksi juga sudah mengalami penuaan ya. Sel-sel telur yang diproduksi juga sudah tidak sebaik usia reproduksi ya. Terus jalan lahir juga sudah mulai kaku. Jadi komplikasi saat kehamilan dan juga persalinan nantinya. Terus yang tidak kalah penting dari 4T yang berikutnya adalah paritas ya. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak paritas jumlah anaknya. Zaman dulu tuh sering kita dengar ya, jargon tuh banyak anak banyak rezeki ya. Kalau sekarang sih saya rasa sudah tidak ada lagi seperti ini, karena paritas itu sangat-sangat ya mempengaruhi kondisi ibunya ya. Jumlah anak yang berlebih ya, lebih dari 3 itu juga akan mempengaruhi organ reproduksi dari ibunya. Karena organ reproduksi rahimnya tidak sempat beristirahat, diisi terus dengan kehamilan. Jadi saat ini jumlah anak memang sudah dibatasi, itu lebih baik untuk mencegah komplikasi pada ibu maupun terhadap janinnya ya. Kemudian yang ketiga adalah jarak anak ya. Jarak anak juga itu menjadi faktor resiko terhadap komplikasi ya, di mana jarak anaknya terlalu dekat ya. Jadi anak belum 2 tahun sudah hamil kembali. Kalau istilah bahasa awamnya kesundul katanya ya. Jadi anaknya baru hamil berapa bulan, usia anaknya kemudian hamil kembali. Jadi jarak anak terlalu dekat juga mempengaruhi faktor kesiapan dari organ reproduksi rahimnya, di mana rahim tidak sempat beristirahat. Jadi resiko terjadi perdarahan pasca melahirkan ya itu sangat-sangat tinggi bila jarak anak terlalu dekat. Itu harus menjadi perhatian kita. Jadi umur, jumlah anak, jarak anak itu sangat penting diperhatikan pada saat mau merencanakan kehamilan, karena itu deteksi dininya cepat kita bisa mengetahui ya. Jadi persiapkan dari sekarang bila ingin merencanakan kehamilan. Kemudian yang termasuk resiko pada kehamilan berikutnya adalah pernah mengalami persalinan dengan tindakan operatif. Misalnya ya, ibunya pernah melahirkan dengan bantuan vakum, atau bayinya dilahirkan dengan bantuan forceps, atau malah ibunya melahirkan dengan seksio cesaria. Itu adalah faktor-faktor resiko terjadinya komplikasi bila terjadi kehamilan ya. Jadi harus diperhatikan. Terus yang berikutnya juga menjadi perhatian kita adalah pernah mengalami operasi ginekologi, pernah mengalami operasi pada organ kemaluannya. Misalnya ya, mengalami robekan yang sangat luas, akhirnya pasiennya harus di repair, dijahit ulang kembali ya, dengan luka yang robek sangat besar. Itu juga menjadi perhatian kita. Atau pernah mengalami vaginoplasti akibat robekan yang luas tadi ya, atau malah mengalami fistula. Fistula itu ada lubang dari celah kandung kemih ke dalam vaginanya, jadi dibenari kembali. Itu juga menjadi perhatian kita apabila pernah mengalami operasi ginekologi ya. Terus kemudian ibu hamil yang pernah hamil dengan apa? Hamil dengan abortus berulang, hamil dengan keguguran berulang. Jadi ibu hamil yang dengan keguguran berulang itu menjadi perhatian ketat ya. Terus hamil dengan riwayat prematur ya, hamil dengan riwayat bayi lahir rendah ya, hamil dengan riwayat melahirkan bayi dengan meninggal ya, atau meninggal dalam kandungan, itu juga menjadi perhatian kita ya. Terus di trimester pertama jangan salah ya, hamil juga bisa dengan hamil mola atau hamil anggur, ataupun hamil di luar kandungan. Jadi mungkin ibunya nanti akan bingung, kok hamilnya bisa di luar kandungan gitu ya. Itu juga menjadi perhatian kita. Banyak terjadi kehamilan di trimester 1, selain abortus juga ada mola dan kehamilan di luar kandungan ya. Terus kemudian pada trimester kedua yang menjadi perhatian kita adalah kehamilan dengan perdarahan ya. Misalnya hamilnya dengan plasenta previa, letak plasentanya tidak normal menutupi jalan lahir, ataupun plasentanya mengalami solusio plasenta. Artinya apa? Plasentanya terlepas sebelum waktunya bayinya lahir ya. Itu juga perhatian ketat bagi kita. Atau malah di trimester kedua terjadi namanya hipertensi dalam kehamilan ya. Sudah disebutkan tadi, selain perdarahan, ternyata hipertensi dalam kehamilan adalah salah satu faktor menyebabkan angka kematian ibu di Indonesia cukup tinggi. Kemudian yang menjadi perhatian adalah
terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu yang melahirkan ya seperti tadi ya, ibu dengan riwayat banyak anak ya atau persalinannya terlalu dekat itu beresiko mengalami perdarahan pasca melahirkan yang dikenal biasanya dengan atoni uteri. Artinya apa? Rahimnya tidak berkontraksi atau mengalami perobekan jalan lahir ataupun malah mengalami retentio placenta, placentanya tertinggal, tidak bisa dilahirkan secara spontan. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Jadi kalau ibu sudah pernah mengalami perdarahan harus disampaikan karena perdarahan ini merupakan salah satu faktor yang menjadi komplikasi pada kehamilan berikutnya. Ya. Kemudian ada kelainan panggul ya, misalnya ini ya ibu-ibu yang terlalu pendek ya dengan berat tinggi badan kurang dari 145 cm ataupun ibu dengan kelainan deformitas panggul misalnya skoliosis ya atau ada ibu dengan hamil dengan polio jadi panggulnya miring sebelah gitu ya, itu juga menjadi perhatian kita karena dia mengalami komplikasi pada persalinan nantinya. Atau ibu dengan kehamilan mengalami kelainan letak misalnya letak sungsang ya ataupun letak lintang, itu juga menjadi perhatian. Tidak boleh pasien sudah tahu kelainan letak malah dia abai. Dia harus cari tahu bagaimana bisa merubah posisi letak bayinya ataupun kondisi bayinya menjadi letak normal kembali ya. Kemudian yang ibu perlu perhatikan obesitas ya. Obesitas pada wanita hamil itu harus menjadi perhatian ketat. Ibu harus tahu berapa berat badan sebelum hamil ya. Sebelum hamil kita harus tahu berat badan kita lalu bandingkan dengan indeks massa tubuh ya. Tinggi badan dengan berat badan harus ideal. Misalnya saja berat badan ideal itu adalah dengan indeks massa tubuhnya adalah 18,5 sampai 24,9. Jadi kita bisa tahu berapa kenaikan berat badan ideal kita selama kehamilan. Apakah kita sudah overweight atau obesitas kenaikan berat badan selama kehamilan. Jadi ibu sebelum rencana kehamilan perhatikan berat badan selama kehamilan dibandingkan dengan sebelum kehamilan ya. Jangan lupa. Terus adanya riwayat infertil sebelum kehamilan. Jadi baik infertilitas primer maupun infertilitas sekunder itu merupakan masalah pada kehamilan ya. Infertilitas primer itu sudah menikah lebih dari 12 bulan tetapi tidak juga terjadi kehamilan. Itu merupakan masalah pada reproduksi. Ataupun infertilitas sekunder, sudah punya anak tetapi sulit kembali untuk mempunyai anak berikutnya. Ya, itu juga merupakan masalah dalam reproduksi. Ya. Yang paling ditakutkan adanya kelainan kongenital pada janin ya. Pasti semua ibu, pasti semua pasangan khawatir terhadap kehamilannya ya. Misalnya saja terjadi kehamilannya tidak siap ya. Atau kelainan bayi dengan ancefali atau hidrosefalus, itu menjadi kekhawatiran. Terus ada juga kelainan pada organ genitalnya ya, misalnya ya kelainan pada organ genital itu misalnya ada septum pada vaginanya, ada sekat ya kan, ataupun pada uterusnya ada kornum ya, itu juga masalah pada organ reproduksi wanita yang berencana kehamilan. Dan yang tidak kalah penting adalah beberapa penyakit sistemik ya, beberapa penyakit sistemik yang sudah ada ataupun malah muncul pada saat kehamilan. Misalnya saja ya, ibu hamil dengan hepatitis B ya, itu cukup banyak sekarang ya, itu bisa menularkan ke ibu maupun ke bayinya ya. Atau ibu hamil dengan penyakit jantung ya, ataupun ibu hamil dengan penyakit diabetes ya, atau tiroid. Jadi sebelum hamil bisa saja ibu sudah menderita penyakit sistemik tertentu ya. Itu menjadi perhatian khusus, jangan sudah tahu punya penyakit DR terus mau hamil tapi tidak pernah konsultasi. Itu resiko pada ibu, resiko pada bayi, janin yang dikandung cukup besar. Dan yang terakhir yang menjadi perhatian kita di Indonesia adalah abai ya. Ibunya tidak peduli. Itu sangat menjadi perhatian kita ya. Ibunya hamil sampai berapa bulan pun tidak pernah periksa. Itu perhatian kita ya. Ibunya abai, tidak peduli. Kemudian kemiskinan itu juga menyebabkan ibu sulit untuk melakukan deteksi dini ya. Kemudian adanya kebodohan ya. Kebodohan tidak mendapatkan pendidikan tentang kesehatan itu juga menjadi perhatian kita. Dan karena lokasi kita dari negara kepulauan adalah tempat yang jauh untuk dijangkau ya. Seperti kita ini sekarang Zoom, belum tentu semua tempat bisa mencapai akses internetnya. Jadi salah satu tempat yang jauh juga menjadi perhatian kita untuk deteksi dini terhadap komplikasi pada ibu nantinya ya. Ya, ini pemeriksaan kehamilan ya.
Yang penting ya pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan agar dapat dilakukan deteksi dini, maka sampaikanlah anamnesis, sampaikanlah keluhannya secara jujur ya. Maka akan didapatkan nanti anamnesis keluhan pasien dengan baik. Pemeriksa tenaga kesehatan akan memperoleh data secara akurat ya. Baru akan dilakukan pemeriksaan fisik secara akurat ya terhadap ibu hamil. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari timbang, tensi ya, sudah ada prosedur tetap terhadap pemeriksaan ibu hamil. Jadi tidak akan pernah dilewatkan satu prosedur pun itu juga. Jadi kemudian tidak lupa juga akan dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang dasar adalah pemeriksaan penunjang darah, misalnya melihat kadar hemoglobin, kadar AB ya. Nah, tadi salah satu isu strategis kita adalah masalah gizi, ibunya anemik misalnya ya, ataupun masalah-masalah penyakit menular lainnya. Ibu akan dilakukan saat sekarang ini di Vaskes pelayanan primer akan dilakukan pemeriksaan penyakit menular minimal hepatitis B, HIV sama VDRL uji sifilis. Jadi jangan takut, ibu harus melakukan pemeriksaan. Gunanya untuk apa? Ya untuk ibu dan juga untuk janin yang di dalam kandungannya. Dan terakhir pemeriksaan penunjang yang disarankan adalah pemeriksaan penunjang USG ya. Jadi jangan lagi takut untuk melakukan pemeriksaan USG. Kenapa? Sekarang berkembang USG adalah pemeriksaan yang cukup aman, tidak menggunakan sinar X yang menyebabkan radiasi, jadi tidak akan mengganggu kesehatan ibu maupun kesehatan janin yang di dalam kandungan. Oke, deteksi dini ya, deteksi dini dapat dilakukan sejak dari menjelang kehamilan ya. Artinya apa? Prakonsepsi, sebelum menikah ya. Kalau di luar negeri semua sebelum menikah melakukan pemeriksaan lengkap ya. Salah satunya adalah penyakit menular seksual. Itu dilakukan di sana sebelum menikah. Kalau di kita sepertinya tidak, menikah yang penting menikah itu yang penting sewa gedungnya dulu, cateringnya dulu, itu yang penting periksa kesehatannya nanti. Gitu. Jadi ya harus dilakukan pemeriksaan kesehatan menjelang kehamilan. Ya itu penting sekali. Jadi perhatikan khusus ya. Kemudian deteksi dini lakukan pada saat hamil muda. Jadi begitu tahu kelas haid, begitu tahu positif dengan tes urin, lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Ya. Belum tentu kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan saja, deteksi dininya cepat ketahuan, apalagi yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi lakukan deteksi dini sejak hamil muda. Kemudian lakukan juga pemeriksaan kesehatan pada hamil pertengahan trimester kedua, ya. Itu dilakukan. Di situ dilihat beberapa komplikasi yang ada mungkin muncul pada bayi maupun pada ibu, termasuk penyakit-penyakit sistemik tadi, ya. Kemudian dilakukan juga deteksi dini pada saat persalinan maupun setelah persalinan ya. Setelah persalinan. Kenapa? Jadi karena dampak resiko dan deteksi dini komplikasi kehamilan itu akan beresiko kepada ibu maupun terhadap janinnya ya. Nah, jadi kalau komplikasi pada kehamilan itu akan beresiko pada ibu berupa dampak fisik dan psikologis ya. Dampak fisiknya di ibu bisa saja mengalami abortus keguguran berulang ataupun mengalami misalnya perdarahan ya baik dalam kehamilan maupun setelah persalinan, ataupun ibu akan mengalami bayi lahir dengan prematur ataupun dengan berat bayi rendah gitu nanti ya. Sedangkan dampak psikologis pada ibunya itu tadi ya ada yang timbul kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, perasaan ambivalen ya. Kenapa? Ibu merasa khawatir terhadap kehamilannya, terutama terhadap anaknya cacat atau tidak, itu wajar ya. Ada rasa khawatir, rasa takut dan cemas ya. Terus kemudian ibu karena dengar cerita dari orang ya, takut melahirkan ya. Ada perasaan takut untuk melahirkan ya. Apalagi ceritanya yang serem-serem melahirkannya kan. Jadi ada rasa takut gitu. Kemudian juga zaman sekarang ini adalah banyaknya ibu pekerja ya, ibu wanita karir. Coba cari sekarang ya, jarang wanita tidak bekerja, jadi merasa takut akan meninggalkan anaknya gitu. Jadi ada dampak psikologis dari pekerjaannya ya. Kemudian juga rasa khawatir dan khawatir dan ketakutan dalam proses persalinan tersebut, karena proses persalinan bisa menyebabkan kematian pada ibu. Nah, itu menimbulkan rasa seperti itu pada ibu. Ataupun sikap yang ambivalen. Sikap ambivalen itu kadang cinta, kadang benci ya, terutama ini pada ibu-ibu yang sudah melahirkan ya, ibu-ibu yang sudah melahirkan. Kenapa? Dia merasa terjadi perubahan fisik pada tubuhnya ya. Kemudian dia merasa mungkin mengalami pengalaman buruk pada saat kehamilannya, atau adanya perasaan pengalaman buruk terhadap persalinannya. Jadi dia
kita sering dengar adanya depresi postpartum ya, gitu. Jadi itu juga menjadi perhatian kita terhadap deteksi dini nantinya. Kemudian terhadap janin, bila terjadi kehamilan dengan resiko tuh paling sering adalah terjadinya kehamilan dengan bayi belum cukup bulan, ya, terjadi persalinan prematur ataupun lahir bayi dengan berat bayi rendah, ya. Seperti sudah kita sebutkan tadi bahwa angka kematian bayi cukup tinggi di Indonesia disebabkan salah satunya tadi bayi berat lahir rendah, yaitu dalam 28 hari pertama, ya. Oke, ya. Jadi kehamilan resiko tinggi sebenarnya dapat dicegah dengan pemeriksaan dan pengawasan kehamilan secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah selama kehamilan dan terhadap ibu maupun terhadap janin nantinya, ya. Pengawasan kehamilannya itu meliputi apa? Yaitu pengawasan terhadap ibu selama kehamilan lebih ketat agar diperoleh kehamilan yang sehat, ya kan? Memberikan pengobatan bila ditemukan resiko komplikasi, ya. Kemudian akan melakukan rujukan bila mendapatkan komplikasi yang lebih berat, ya. Dengan harapan angka kesakitan dan kematian ibu nantinya akan mengalami penurunan. Ini dia bahwa mengenali tanda-tanda yang mengancam bagi jiwa ibu, hamil maupun janin lebih awal, maka dapat mengambil tindakan yang tepat nantinya. Jadi kita sudah mengantisipasi sejak awal bila telah ditemukan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Oke, bahwa setiap kehamilan akan mempunyai resiko mengalami penyulit ataupun komplikasi. Deteksi dini terhadap kehamilan resiko tinggi pada pelayanan kesehatan adalah upaya untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Jadi mulai sekarang ibu harus rajin, harus memeriksakan diri ke tenaga kesehatan minimal 4 kali selama kehamilannya. Oke, terakhir ya, kesimpulannya bahwa setiap kehamilan dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami komplikasi. Komplikasi ini baik secara terhadap ibu maupun terhadap bayi yang akan memberikan efek buruk terhadap kehamilannya. Ya. Pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin sesuai standar dan terpadu untuk pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga diharapkan memperoleh kehamilan yang sehat untuk generasi yang lebih baik. Pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan, ya. Jadi ibu jangan takut, semua tenaga kesehatan yang melayani ibu sudah mendapatkan standar pelayanan kesehatan yang terbaik, ya. Deteksi dini kehamilan dengan faktor resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko dan komplikasi kebidanan. Saat ini sangat-sangat diharapkan ibu melakukan pemeriksaan sehingga deteksi dini terhadap komplikasi bisa kita atasi, ya. Deteksi dini faktor resiko dan komplikasi pada ibu dan bayi merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi. Saya rasa demikian, semoga nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih dokter untuk penjelasannya yang sudah sangat luar biasa. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Dokter hamil juga, beliau jarak kehamilannya 15 tahun dokter dengan kehamilan anak pertama. Dan saat ini usia beliau 35 tahun. Kira-kira beresiko atau seperti apa ya dok? Karena banyak yang bilang ini seperti kehamilan pertama. Silakan dokter. Ya, itu benar, bukan mitos, itu fakta, ya. Jarak persalinan yang terlalu jauh, lebih dari 5 tahun, itu juga merupakan faktor resiko. Jadi ibu dianggap sebagai pasien dengan primigravida, artinya apa? Sebagai pasien dengan kehamilan pertama kembali, karena jaraknya sudah terlalu jauh, lebih dari 5 tahun. Sekarang udah 15 tahun anaknya baru hamil kembali. Terus kedua, dari usia juga, ibu 35 tahun, sudah juga memiliki faktor resiko. Ya, faktor resikonya seperti tadi ya, usia terlalu tua juga. Beliau adalah seorang bidan dengan pendalaman klinikal hipnoterapi. Selain itu beliau juga master trainer dari Yayasan Emas yang sudah melatih ribuan bidan dan profesi umum di seluruh Indonesia. Tak hanya expert di bidang kesehatan, beliau juga ahli di dunia bisnis sebagai mentor nasional, Bu. Jadi selain itu beliau adalah salah satu pendiri MOI juga, startup kesehatan medis online Indonesia untuk pemesanan bidan dan perawat secara online. Dan langsung saja kita panggilkan Ibu Christina Sembiring untuk memaparkan materinya yang luar biasa berjudul Persalinan Alami Tanpa Rasa Sakit. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah, Ibu. Halo, selamat pagi semuanya.
saya senang sekali ketemu lagi dengan ibu-ibu di sini ya. Semoga semakin punya banyak ilmu untuk persalinan ya. Kalau mamanya jerit-jeritan aja, seperti itu, bayi ini akan merasakan ya. Sehingga tak jarang bayi itu akan narik sedikit kembali untuk lebih tinggi. Nanti dia akan mengulangi lagi. Nah, pada saat bayi kembali pengen turun, mamanya teriak-teriak lagi, sakit! Bayi ini akan mengambil posisi seperti ini. Oh, maaf mama, maaf ya. Nah, ya, bayi ini bak malaikat. Dia akan berusaha membuat ibunya senang, ibunya nyaman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yeay, tepuk tangan. Nah, Kak Rosna, selamat ya. Dapat 30 ya. Mantap. Nah, ibu-ibuku sayang, nanti sebelum tidur dilatih ya, tapi mejem. Matanya dipejamkan. Kalau tadi dapatnya cuma 8, pasti nanti dapatnya bisa 12. Ya, jadi tarik nafasnya 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, buang. 1, 2, 3, 4. Nah, apa fungsinya? Mau tahu? Mau tahu dong untuk apa? Ya. Nah, ini gunanya adalah pada saat nanti mengedan, kita tarik nafas 1, 2, 3, 4, ngedennya 30 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lahir ya. Tapi kalau nafasnya cuma 5, ngedennya kayak gini nih. Oke Bu, udah pengen ngeden loh Bu, yuk ngeden. Habis. Habis. Ya kan? Bayinya apa? Belum apa-apa. Nggak lahir-lahir. Dan langsung saja kita panggilkan Ibu Lucy Fitriani. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Ibu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hebat semuanya? Seperti ini ya Bu ya. Nah, di seperti ini, buka kakinya lebar. Kemudian gerakannya kanan, kiri, kanan, kiri. Yang bergerak kamu ya Bu. Jangan bisa begini. Kemudian pastikan kakinya lepas. Kanan, kiri. Nah, kemudian maju, mundur. Nyaman sekali. Kemudian putar. Saat bergerak. Kemudian putar lagi berlawanan arah. Ikutnya nyaman. Posisi tegak membantu kepala bayinya makin dibuka kakinya, makin pas kepalanya masih turun di dasar panggung. Pada saat proses persalinan, jika bidarnya sudah punya jimbol, nah pasti ibu-ibu hamilnya yang akan bersalin lebih nyaman. Tadi bisa lakukan juga kalau tadi kita lihatnya, misalkan diserbu. Nah, ini akan membantu dia untuk penurunan kepala. Oke Bu, ada yang punya jimbol ya? Wah, mantap Ibu. Ini dia. Wah, coba yang dia. Latihannya harus disemangat ya, memang kita kecil dia ya. Nah, bisa dilakukan. Untuk yang lainnya, kita ulang sekali lagi. Ibu, buka tangannya lebar. Buka kakinya lebar semangat. Dan yang satu-satu istirahat dulu. Dan yang kedua boleh ulang sekali lagi.
semester ketiga harus lebih sering. Kita ulangi, tarik nafas teguh, kita gerakkan ke kanan, kiri. Oke. Senyum 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, senyum 1, 2, 3. Gitu ya, Bu. Dengan bahagia. 1, 2, 3. Mangga. Bu Poni, mantap. Semoga ilmunya bisa diterapkan. Dari Ibu Bumi Hartini, alhamdulillah, terima kasih. Dari Ibu Yuni Dodo, terima kasih untuk Moy, Pak Dokter, Bu Bidan, semuanya ilmunya sangat bermanfaat. Salam sehat Bu. Dari Ibu Kartina, terima kasih, narasumbernya luar biasa, ilmunya bermanfaat. Dari Ibu Lucy, alhamdulillah materi yang disampaikan bermanfaat sekali, bisa diteruskan ke kader posyandu di wilayah. Narasumbernya hebat, terima kasih Bu. Terima kasih, materinya bagus. Ini dari Ibu Hamil Farunisa. Ilmu sangat bermanfaat. Walau saya lagi sakit, tetap semangat mengikuti program dengan selesai. Gak nyesel deh. Salam dari Tapanuli Selatan. Salam Bu untuk Tapanuli Selatan. Tetap semangat ya Bu. Semoga lekas sembuh. Keren. Salam dari Kerawang. With love. Salam aku sehat, kuat aku bahagia. Mantap Bu. Semangat ya Bu. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang sudah berpartisipasi, memberikan kritik dan saran testimoni. Oke. Sesi Zoom-nya ya Bu. Dadah.